Suatu hari saat kelas online. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya mau tes dulu apakah kalian masih mengingat materi minggu lalu. Saya tunjuk ya. Arif, coba kamu jelaskan apa itu yang dimaksud dengan pasang surut. Arif, apakah mendengar suara saya? Halo Bu. Kenapa ya putus-putus ya? Saya. Coba Arif, Hah? jawab yang benar. Bu, ya. Ya, gini lah guys, kehidupan kuliah online pasti aja ada kendala sinyal. Ya udah deh, daripada pusing, mending gue dengerin podcast dulu. Hai. Welcome to Tripod, podcast yang dibuat untuk menambah pengetahuanmu tentang teknik kelautan. Buat kalian yang relate nih sama kehidupan kuliah online ini, jangan di skip dulu ya, dengerin sampai habis. By the way, kenalin, gue Arif. Gue lagi super jenuh banget nih sama kuliah online. Udah gak betah banget deh sama suasana yang liatin layar 24/7, yang bikin mata gue sakit dan nambah minus. Capek deh. Hai, kenalin gue Yolanda. Sekarang gue lagi kangen banget sama vibes kuliah offline. Kangen perpus kampus, kangen juga nih sama es cincau terenak di seberang kampus. Dan kenalin juga, gue Rachel. Gak jauh beda sama Yolan dan Arif, gue juga ya lagi bertahan aja sih di badai semester 6 ini. Semoga selamat ya kita semua di semester ini. Amin. Ngomongin tentang kuliah online ini, emang suatu pengalaman baru buat seluruh dunia sih menurut gue. Tantangan juga sebenarnya baik buat pihak penyelenggara pendidikan maupun kita yang dididik juga besar banget. Siapa coba yang pernah kepikiran kalau Indonesia bakalan beraktivitas serba online kayak sekarang? Bener banget cuy. Kebayang gak sih kita udah berapa banyak nih kuota yang dipakai buat kuliah online ini? Dari kelas di Zoom, ngumpulin tugas di Microsoft Teams, bahkan sampai nonton ulang video kuliah di YouTube. Semua itu kan gak gratis ya, habis di duit kita. Setuju banget. Tapi sisi baiknya nih, beberapa sumber bahkan Kemendikbud sendiri bilang kalau siapa tahu pandemi ini menyadarkan kita kalau memang mungkin pendidikan khususnya di Indonesia tuh harus mulai berevolusi ke digitalisasi. Tapi kebayang gak sih gimana ya untuk daerah-daerah pelosok di Indonesia? Kita aja yang di kota besar kadang masih belum stabil sinyalnya. Listriknya masih suka mati, apalagi teman-teman kita ya yang notabene bukan berada di kota-kota besar. Betul sih. Menurut Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, masih ada loh banyak banget daerah di Indonesia yang belum dapat akses listrik. Tepatnya ada 433 desa di Indonesia dan ada 789 juta penduduk di dunia yang belum dapat akses listrik kayak kita sekarang loh. Wow, zaman sekarang tuh masih ada yang belum dapat akses listrik. Terus mereka hidupnya ngapain ya? Gak bisa YouTubean, gak bisa main TikTok, gak bisa belajar, dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa listrik? Menarik. By the way, kalian tahu kan sumber listrik yang kita pakai sehari-hari itu dari mana? Lah, dari PLN gak sih? PLN. Gak salah sih, gak salah. Tapi maksudnya tuh mungkin lebih tepatnya dari bahan bakar fosil ya. Oh, yang batu bara, minyak bumi, dan gas alam gitu ya? Tapi setahu gue sih, itu termasuk sumber daya alam yang bakal habis sih di kemudian hari. Bener banget. Itu tuh sebenarnya sumber energi utama untuk bangkitin listrik di dunia. Tapi sayangnya, sekarang tuh bahan bakar fosil keluarin gas-gas emisi yang bakalan terperangkap dalam efek rumah kaca. Nanti temperatur bumi tuh bakalan meningkat. Sebenarnya udah lama sih, tapi makin sekarang tuh makin pesat aja perubahan iklim di dunia. Pantesan ya, tiap hari tuh perasaan makin panas aja nih bumi. Gerah banget. Wah, kalau gini sih kita harus stok untuk sunscreen sih yang banyak. Setuju sih. Bener banget. Bahkan kalau kalian tahu nih, pembentukan bahan bakar fosil tuh perlu waktu yang lama banget loh. Bisa sampai jutaan tahun. Wow, lama banget ya bun.
Makanya nih kita perlu banget yang namanya energi terbarukan biar bisa survive di masa depan. Nah, gue sempet tahu nih tentang energi hidroelektrik. Jadi energi ini mengancam flora dan fauna. Dan kalau energi nuklir sendiri, biayanya sangat mahal dan limbahnya bahaya. Jadi gimana dong? Kita kan butuh yang majuin industri dan juga bisa memeratakan listrik di Indonesia plus ramah lingkungan. That's why seluruh negara nih mulai mengembangkan inovasi energi terbarukan. Yuklah, Indonesia jangan mau kalah. Nah, setuju banget tuh Yol, Rif. Dari tadi kan kita udah ngobrolin nih tentang energi terbarukan. Sekarang gue sih yakin ya, teman-teman di sini semua pada tahu kalau Indonesia itu disebut sebagai negara maritim. Dan hal itu ya pasti udah gak asing lagi dong di telinga kita. Tapi kalian tahu gak sih, kalau luas laut Indonesia itu sebenarnya 2/3 dari total luas Indonesia sendiri. Gue spill nih ya, total luas laut Indonesia tuh mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Sekarang dengan luas yang sebesar itu, potensinya juga pasti besar banget. Ya masa sih kita nggak manfaatin sebaik mungkin? Bener-bener. Ini tuh bisa banget dimanfaatin untuk menyajikan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ada organisasi nih, IEA, Badan Energi Internasional gitu, yang punya program Ocean Energy System. Mereka membagi sumber energi laut menjadi 5 kategori. Apa aja sih? Yang pertama itu ada fenomena pasang surut, lalu ada arus pasang surut, gelombang laut, perbedaan temperatur laut, dan perbedaan salinitas. Wah, bedanya apa aja tuh dari kelima kategori sumber energi laut itu? Semua orang tuh pasti udah familiar sama yang namanya gelombang. Jadi ya bahas gelombang dulu kali ya. Jadi berdasarkan data asli tahun 2011, total potensi energi listrik yang dapat dibangkitkan dari gelombang ini untuk Indonesia aja bisa sampai 1,2 gigawatt. Gede banget. Wah, gede banget 1,2 gigawatt. By the way, aku jadi kepo nih. Perbedaan temperatur laut tuh emang bisa ya ngasilin listrik? Bisa banget, Rif. Namanya tuh Ocean Thermal Energy Conversion. Biasa tuh disingkat jadi OTEC. Kalau anak kelautan di Indonesia kayaknya udah nggak asing sih sama sebutan OTEC. Jadi nanti sistemnya turbin itu berputar karena perbedaan temperatur yang sangat besar antara permukaan laut dengan laut yang di dalam. Sebenarnya daerah yang paling berpotensi itu di sekitar ekuator. Wah, ekuator ya. Kalau tadi udah bahas gelombang dan OTEC, sebenarnya gue kepo sih sama salinity gradient karena agak asing nih namanya. Sebenarnya apa sih salinity gradient itu? Iya benar. Salinity gradient itu memanfaatkan membran di antara estuari dengan laut. Jadi perbedaan salinitas keduanya bakalan menghasilkan tekanan. Tekanan ini kemudian bisa hasilin energi. Jadi mungkin kita bisa collab sama anak teknik kimia kali ya bikin membran ini. Bisa banget sih menurut gue. Wah, di antara kelima itu sih gue lebih tertarik membahas pasang surut. Kalian pasti gak asing dong sama yang namanya pasang surut. Iya bener banget. Jadi pasang surut itu merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan posisi bulan, matahari, dan bumi yang menyebabkan naik turunnya permukaan air laut. Nah, selain dalam dunia perikanan untuk nelayan memancing ikan saat pasang surut juga dapat berpengaruh nih ke dunia teknik kelautan. Contohnya, dalam membuat elevasi bangunan laut, diperlukan prediksi perhitungan pasang surut selama 18,6 tahun mengikuti metodic cycle. Namun karena untuk menghitung waktu tersebut, mohon maaf ya, lama banget nih. Oleh karena itu, engineer teknik kelautan mencoba untuk memprediksi melalui observasi data muka air minimal 15 hari. Jadi nggak sesulit itu kok untuk memprediksi pasang surut. Wah, 15 hari ya? Bener sih, nggak sesulit itu ya buat memprediksi pasang surut. Mungkin teman-teman sekarang mulai bertanya-tanya nih, apa sih hubungannya fenomena pasang surut dalam menyokong era emas maritim Indonesia? Salah satu contoh inovasi yang sudah berhasil dikembangkan adalah tidal barrage. Lokasinya ada di Prancis sejak 1966. Cara kerjanya itu, ada suatu turbin yang diletakkan di antara laut dan estuari. Dengan tujuan, saat terjadi pasang surut, turbin ini akan berputar dan menghasilkan listrik.
Nah, terinspirasi dari tidal barrage ini, maka inovasi yang kami ajukan adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut. Kenapa sih harus tenaga pasang surut? Seperti yang teman-teman tahu, Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki banyak sekali selat. Dan di selat itu kan terjadi penyempitan ruang gerak arus. Karena itulah, kecepatan arus pasang surut ini menjadi sangat cepat dan bisa sampai menghasilkan tenaga listrik yang besar banget loh. Bener banget nih. Dan saat ini juga, energi terbarukan dari laut itu masih dalam tahapan pengembangan nih teman-teman. Salah satu alasan mengapa manusia lebih memilih bahan bakar fosil daripada energi terbarukan seperti energi dari laut, karena masih sangat mahal nih. Jelaslah bagaimana enggak. Mulai dari alat-alatnya, mobilisasi alat-alatnya, hingga ke harga listrik satuan per kWh-nya masih kalah bersaing dengan harga jual listrik dari bahan bakar fosil yang jauh lebih murah. Bahkan mobilisasi alatnya jauh lebih mahal loh daripada alat-alatnya. Ya sama aja sih kalau misalkan kita lagi belanja online, pasti kadang-kadang ada sih yang mahal ongkirnya. Bener-bener. Sebenarnya dosen gue pernah jelasin gini ya, kurang lebih. Bisa dianalogikan sama HP zaman dulu dibandingin HP zaman sekarang. Dulu dengan spesifikasi yang minim, HP tuh mahal banget. Beda sama sekarang yang spesifikasinya makin oke dan harganya terbilang relatif murah sih. Jadi ketika teknologi semakin advance, harga juga bakalan menurun. Makanya jangan sampai karena pengembangannya mahal saat ini, kita anak-anak lautan terutama jadi nyerah gitu aja. Kita harus tingkatin terus dong agar worth it di masa depan. Yes, betul banget sih, gue setuju banget nih. Jadi buat nge-recap lagi nih, dari tadi kita udah banyak banget ngobrolin tentang gimana sih maritim Indonesia itu bisa berkontribusi banyak terhadap kesediaan energi listrik. Salah satunya ya dengan inovasi pembangkit listrik tenaga pasang surut, yang punya banyak banget kelebihan. Jadi, dengan visi Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, inovasi ini bisa banget nih dikembangkan untuk masa depan. Karena kolaborasi itu penting untuk merealisasikan sebuah inovasi. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, sekian dulu podcast dari kita. Jangan lupa untuk terus berinovasi dan majukan sektor maritim untuk laut Indonesia. Kami bertiga pamit. Dan sampai jumpa di tripod selanjutnya. Kita lanjut kuliah online dulu ya. Dadah! Bye-bye.